Pemirsa P3 menugaskan Sandiaga Uno sebagai kader baru menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu. P3 pun usulkan Sandi dampingi Ganjar. Sebelumnya Sandi mengaku sudah mengkonsultasikan posisinya sebagai kader baru P3 kepada Presiden Joko Widodo. Lalu seberapa ampuh pengaruh Joko Widodo mematenkan posisi Sandi sebagai cawapres Ganjar? Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Ketua Majelis Pertimbangan P3 Muhammad Romahur Muzi dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Romi, Mas Burhan, salam sehat. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Vera, Mas Burhan, dan pemirsa Metro TV dimanapun berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ke Mas Romi dulu. Mas Romi, sebelum kita masuk bagaimana memperjuangkan Sandi ke PDIP ya, sebelumnya kita dengar begitu bahwa Arwani Tomafi menyatakan bahwa ada perwakilan DPW memberi usulan agar Mardiono juga menjadi bacawa pres, dan Mas Romi juga pada Jumat malam menyebut bakal ada 2 nama yang diusulkan. Pertanyaan saya kemudian, apakah saat ini dalam tubuh P3 sudah satu suara dan total untuk memperjuangkan Sandi? Rapimnas adalah forum tertinggi ketiga setelah Muktamar dan Musyawarah Kerja Nasional. Artinya ketika Rapimnas ini sudah memutuskan nama Pak Sandiaga Uno, bahkan setelah sepersetujuan Pak Mardiono untuk ditanggalkan namanya sebagai usulan yang lain, yaitu yang kedua, maka sesungguhnya hari ini Partai Persatuan Pembangunan sudah 100% solid untuk mengusulkan Pak Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden Pak Ganjar Pranowo. Yang kedua, bahwa proses ini kan bukan tiba-tiba. Nama Pak Sandi itu sudah muncul sejak bulan Oktober dalam musyawarah kerja wilayah, dan itu berlangsung di 18 provinsi yang waktu itu kemudian terhenti karena puasa. Dan nama-nama yang muncul di arena Mukerwil itu, nama Pak Sandi hampir selalu muncul namanya sebagai calon wakil presiden. Bahkan di Rapimnas terakhir sebelum puasa dari Gorontalo mengusulkan Pak Sandi sebagai calon presiden. Kenapa? Karena ini juga merupakan satu hal yang saya sebut sebagai kelebihan Pak Sandi dari 3 nama bakal calon wapres yang beredar selama beberapa bulan terakhir. 3 kelebihan itu, pertama, Pak Sandi adalah nama bakal calon wakil presiden yang sudah paling banyak berkontestasi di antara bakal nama yang lain di tingkat nasional. Beliau pernah menjadi calon gubernur dan kemudian turun menjadi wakil gubernur DKI. Dan itu liputannya, exposure-nya sudah hampir sama dengan nasional. Beliau sudah menjadi calon wakil presiden, dan itu belum pernah dilakukan oleh kontestan yang lain yang namanya muncul belakangan ini. Kemudian yang kedua, kelebihan Pak Sandi adalah tentu tingkat elektabilitasnya yang tinggi. Kita tahu persis bahwa pilihan langsung mensyaratkan dukungan elektoral yang cukup untuk membuat dia bisa dipilih oleh rakyat kita. Kemudian yang ketiga, kelebihan Pak Sandi adalah brand atau novelty yang dimilikinya, di mana Pak Sandi tentu lekat dengan fans emak-emak dan juga milenial. Nah, 3 hal inilah yang kemudian membuat bahkan ketika kita menggelar peringatan Harlah Partai 15 Februari di ASBSD pada waktu itu, dari sekian banyak tokoh nasional, beberapa menteri datang waktu itu. Ketika diperkenalkan nama Pak Sandi oleh Ketua Umum, tepuk tangan dari seluruh ketua cabang dan anggota DPRD kita dari seluruh Indonesia yang 1.000 lebih orang itu. Paling menggema itu adalah ketika disebut nama Pak Sandi. Artinya ini bukan sebuah proses yang dadaan atau tiba-tiba. Dan ini juga yang kemudian membuat kita bisa melabelkan Pak Sandi dalam beberapa waktu yang lalu saya sebut memiliki 4 sehat 5 sempurna. Modal yang dimilikinya itu, pertama, memiliki wajah Islam moderat yang memang sangat cocok untuk mendampingi Mas Romi, wajah 4 sehat 5 sempurna, termasuk juga variabel yang tadi disampaikan, kurang lebih ada 3 lah ya kelebihan yang disampaikan oleh Mas Romi tadi. Tapi satu variabel bisakah juga dikatakan sebagai penentu pertimbangan gitu, karena kekuatan logistik dari seorang Sandi? Pasti, karena memang kita tahu persis pemilihan langsung ini membutuhkan biaya tinggi, 831.000 TPS dan keliling di 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. Itu tentu pakai tiket, bukan hanya sekedar pesawat, mungkin lebih dari pesawat begitu ya, karena banyak daerah-daerah yang tidak terjangkau di seluruh Indonesia. Dan yang kedua, tentu jam terbang Pak Sandi yang memang sudah terbiasa keliling. Kita tahu persis bahwa politisi-politisi hebat dimanapun di dunia ini itu memiliki stamina yang juga hebat.
Dan itu penting saya kira untuk mengawal proses yang disebut oleh Presiden sebagai bonus demografi yang selama sampai dengan 2038 besok itu harus didapatkan pemimpin yang tepat dan tahu persis untuk memanfaatkan peluang once in a lifetime untuk Indonesia ini. Saya kira Pak Sandi memiliki satu kapasitas dan memiliki pengalaman yang cukup untuk itu. Baik, tentunya kita apresiasi ya keterusterangan dari Mas Rompi bahwa P3 memang mempertimbangkan tadi kekuatan logistiknya Sandi. Saya ingin ke Mas Burhan kalau begitu. Mas Burhan, kekuatan logistik Sandi ini seberapa pengaruhnya sih di Pilpres 2024 mendatang? Kalau kita flashback ke belakang kan memang Sandi itu selalu totalitas ya. Kalau di Pilpres 2019 dengan Prabowo misalnya mengeluarkan kekuatan logistik yang sangat besar nilainya bahkan 1 triliun kalau tidak salah begitu. Kemudian sebelumnya juga di Pilgub DKI. Tanggapannya Mas Burhan? Mas Burhan? Baik, sinyalnya sepertinya terjadi gangguan ya. Oke, Halo? Mas Burhan silakan. Halo, Sudah Reza. mendengar tadi pertanyaan saya? Maaf tadi terputus. Oke, Pertanyaannya terkait gimana, dengan Vera? ya kekuatan logistik Sandi kan sudah teruji dari beberapa kali pelaksanaan Pilpres 2019 kemudian juga Pilgub DKI begitu ya. Sandi begitu total menyangkut dengan kekuatan logistik ini bahkan sempat mengeluarkan 1 triliun lah begitu. Nah, tadi juga diakui oleh Mas Romi bahwa faktor kekuatan logistik juga menjadi salah satu pertimbangan P3. Nah, kalau menurut Anda seberapa kuat pengaruhnya kekuatan logistik Sandi ini dalam Pilpres 2024 mendatang? Begini, Pilpres ini kan hajatan besar. Konstituennya terakhir 206 juta menurut data KPU. Menyebar dari Aceh sampai Papua. Jadi jelas membutuhkan logistik yang super besar, apalagi kompetisi sangat sengit. Minimal kita punya 3 nama teratas. Dan logikanya ketika kompetisi elektoral sangat sengit, 1 suara menjadi menentukan. Setiap rupiah menjadi sangat menentukan hasil akhir Pilpres 2024 mendatang. Jadi pada titik ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa logistik menjadi turut menentukan karena tidak mungkin pemilih 206 juta itu didatangi satu persatu. Jadi sehebat apapun capres-cawapres itu membutuhkan instrumen, entah itu media mainstream atau media sosial untuk menyapa pemilih sebanyak itu dalam jangka waktu yang relatif pendek kalau kita mengacu pada jadwal kampanye formal 75 hari. Jadi memang tidak bisa dipungkiri faktor logistik. Meskipun lagi-lagi yang punya kekuatan logistik kan bukan hanya Sandi. Dan jangan lupa PDI Perjuangan ini partai pemenang 2 pemilu terakhir, the ruling party, yang akses bisnisnya kuat. Jadi menurut saya kalau hanya faktor logistik saja yang dicoba untuk diyakinkan ke Ibu Mega, saya kira Ibu Mega kurang bergeming. Harus ada nilai tambah yang lain supaya Sandi dilirik sebagai cawapres Mas Ganjar. Karena di antara partai yang punya akses logistik kuat, karena jejaring bisnis yang kuat juga, itu PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan juga bisa mencalonkan capres-cawapres tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Jadi memang PDI Perjuangan punya banyak keleluasaan dan karenanya P3 dan Mas Sandi harus pintar-pintar menjadi marketing ya supaya Mas Sandi bisa dipinang sebagai cawapres Mas Ganjar di luar dari urusan logistik dan ini partai. Ya, bukan hanya faktor kekuatan logistik, tapi juga bagaimana dengan posisi Presiden Jokowi. Apakah memang benar di balik langkah politik Sandi dan bisa juga untuk mempengaruhi sampai ke tangan Ibu Mega? Karena biar bagaimanapun Bu Mega adalah penentunya begitu kan, Mas Burhan? Ya, memang Pak Jokowi tidak bisa dipungkiri lagi ya sebagai the real kingmaker. Popularitas tinggi pada saat yang sama memiliki kuasa atau kendali atas partai-partai yang mendukung pemerintah di parlemen. Tetapi saat yang sama pula ketika selisih antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo statistically tight, ya, neck to neck, maka peran Pak Jokowi menjadi penting juga. Meskipun kunci formalnya ada di tangan Ibu Mega, tetapi kalau kita melihat gesture Ibu Mega dan Pak Jokowi di Rakernas PDI Perjuangan kemarin, sepertinya
ada kesan ya Ibu Mega akan berkonsultasi berkaitan dengan cawapres siapa yang akan dipilih untuk mendampingi Mas Ganjar. Nah, pada titik itu peran Pak Jokowi menjadi menentukan untuk memastikan bukan hanya capres all president man, tapi cawapresnya pun all president man. Cawapresnya pun Jokowismen, begitu ya. Oke, saya ingin ke Mas Romi. Mas Romi, bagaimana Anda memaknai pernyataan Sandi bahwa dirinya sudah lapor ke Presiden, dan kedua Sandi mengatakan siap meneruskan program Joko Widodo, artinya tiket Sandi ini apakah karena restu dari Presiden Joko Widodo? Iya, kalau kita melihat proses perjalanan Pak Sandi di P3 yang tadi sudah disebutkan sudah berjalan selama 7 bulan. Ketika pertama kali Pak Sandi kula nuwun kepada Ketua Umum kami Pak Mardiono, saat itu pun beliau sudah mengatakan bahwa kami ini sudah pamit dengan Bapak Presiden untuk kula nuwun kepada P3, untuk permisi kepada P3. Dan amanat beliau sebenarnya bukan hanya P3 tetapi partai-partai berbasis Islam. Nah, artinya yang disampaikan Pak Sandi hari ini itu lebih merupakan konfirmasi saja dari apa yang sejak 7 bulan silam itu memang sudah disampaikan kepada kami. Artinya yang dilakukan ini sudah sejalan. Kalau tadi Mas Burhan menegaskan adanya kebutuhan untuk all the president's men, baik untuk capres maupun cawapres, ini kan sebenarnya juga sudah saya sampaikan sejak berbulan-bulan silam juga, bahwa inilah bahagian dari upaya Pak Jokowi untuk memastikan agar semua legacy yang memang multi-year sekarang ini banyak belum selesai, itu bisa dilanjutkan, karena itu bahagian dari upaya menerus Indonesia untuk membangun produktivitas nasional pada skala yang panjang. Dan tentu kita tahu persis bahwa setiap presiden hari ini di Indonesia dibatasi hanya 2 periode. Sementara untuk membangun produktivitas tidak cukup 10 tahun. Itulah kenapa beliau mengatakan berkali-kali kebutuhannya untuk memastikan agar proses pembangunan nasional yang waktunya secara demografik bonus itu hanya dibatasi sampai 2038, itu betul-betul bisa dipahami oleh calon presiden yang sekarang ini ada dan diteruskan pada saatnya di tahun 2024 yang akan datang. Oke, Mas Romi, jadi pertanyaan kemudian adalah seberapa besar sampai dengan sejauh ini upaya dari P3 untuk mengkomunikasikan dan memperjuangkan Sandi dipilih oleh Ibu Mega menjadi cawapres Ganjar. Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Mas Burhan. Mas Burhan, tadi sudah sangat terbuka ya Mas Romi menyatakan bahwa ada endorsement dari Presiden Jokowi dalam proses panjang sampai dengan hari ini. Kemudian juga ada keterbukaan faktor kekuatan logistik. Dengan keterbukaan dari P3 sendiri, seperti apa sebetulnya efeknya, Mas Burhan? Ya, begini ya, kan Mas Andi ini dapat 2 tugas sekaligus dari P3. Yang pertama, diusulkan menjadi cawapres oleh P3 mendampingi Mas Ganjar. Yang kedua adalah sebagai ketua Bapilu. Nah, tugas yang pertama itu sangat tergantung oleh pihak lain, dalam hal ini adalah Ibu Mega. Sementara tugas yang kedua itu tanpa atau dengan Mas Sandi menjadi cawapres Mas Ganjar, itu tugas itu sudah diberikan oleh P3 di Rapimnas kemarin. Artinya tugas yang kedua ini tidak ada faktor lain yang menentukan kecuali Mas Sandi dan elit P3 sendiri. Dan itu tidak mudah. Jadi kalau kita lihat survei hari ini, P3 masih belum aman untuk lolos parliamentary threshold 4%. Belum aman artinya bahwa tiket dari Pak Jokowi ini belum tentu ampuh sampai ke tangan Bu Mega gitu ya, Mas Burhan? Belum tentu. Karena Ibu Mega dan Pak Jokowi ini kan bagaimanapun 2 sosok yang meskipun berasal dari partai, kadangkala punya kepentingan subjektif yang berbeda. Dan kalau kita lihat nama yang sempat muncul dari kantong Ibu Mega, meskipun masih testing the water ya, itu nama-nama yang mungkin buat kepentingan Pak Jokowi itu tidak cukup tepat ya. Karena bagaimanapun nama seperti Pak Nasaruddin Umar itu secara elektoral tidak cukup menjual. Tetapi nama itu konon dipercaya keluar dari kantong Ibu Mega, termasuk nama seperti Kiai Miftahul Ahyar. Karena kalau kita lihat memang Ibu Mega patternnya, polanya itu memilih cawapres berasal dari sosok kiai, kemudian NU dan luar Jawa dan senior.
Nah, tapi lagi-lagi ini kan sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Ya. Meskipun lagi-lagi kita perlu sabar menunggu, tetapi setidaknya nama yang diusulkan P3 ini belum tentu diiyakan oleh PD Perjuangan, apalagi PD Perjuangan punya golden ticket untuk bisa ya mencapreskan dan mencawapreskan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Nah, konstelasi yang menentukan adalah apakah jelang pendaftaran itu selisih Ganjar dan Prabowo itu masih selisihnya tipis atau tidak. Kalau misalnya statistically tight atau neck to neck, maka peluang Mas Sandi meningkat. Sebab kalau misalnya selisih Mas Ganjar dan Pak Prabowo dalam margin of error, artinya cawapres menjadi sangat menentukan. Dan karenanya dicari cawapres yang punya daya dongkrak elektoral. Salah satunya adalah Sandiaga Uno. Ya, Mas Burhan, kita tahu sejauh ini Sandi memang cukup kuat gitu ya, basis diidolakan oleh emak-emak. Apakah cukup dengan diidolakan emak-emak ini bisa menggugah atau merayu Ibu Mega untuk mau mendukung Sandi? Begini, kalau pertimbangannya elektoral, maka perlu dilihat kekuatan dan kelemahan Mas Ganjar sebagai calon pengantin yang sudah diusung oleh PD Perjuangan ya. Yang pertama, Mas Ganjar itu kuat di Jawa Tengah. Di Jawa Timur unggul, tapi keunggulannya menipis, tinggal 4%. Nah, Mas Ganjar lumayan lemah di Banten, di Jawa Barat, di Sumatera, dan Sulawesi. Nah, pertanyaannya, Mas Sandi punya nggak semacam resep untuk mengobati kelemahan elektoral Mas Ganjar? Nah, di Jawa Barat ada nama yang lebih prospektif, yaitu Gubernur Jawa Barat saat ini, Ridwan Kamil. Tetapi beliau bukan dari P3, dari Golkar, dan belum berkoalisi dengan PD Perjuangan. Kemudian di Sumatera secara umum Mas Sandi agak lumayan kuat di Riau, ya. Tetapi di beberapa wilayah Sumatera tentu saja Mas Sandi masih harus berkompetisi dengan Ridwan Kamil, dengan Erick Thohir, gitu ya. Di Sulawesi juga demikian. Jadi poin saya adalah kita lihat nih mana yang menjadi kelebihan Mas Sandi. Satu adalah faktor elektoral. Dia top 3 nih. Selisihnya tipis-tipis antara Ridwan Kamil, Erick, dan Sandiaga Uno. Yang kedua adalah punya Islamic kredensial. Karena bagaimanapun setelah dibaiat sama Mas Romi ya, Mas Sandi ini punya baju Islam, ya. Islam yang moderat. Yang ketiga ya, menurut saya beliau punya akseptabilitas di mata elit, terutama adalah PD Perjuangan, dan tentu saja dianggap sebagai orangnya Jokowi gitu ya. Kemudian yang keempat, dia punya logistik. Dan terakhir adalah dia punya governability, punya teknokratisme. Nah, dari 5 variabel ini, menurut saya yang paling krusial adalah elektabilitas. Nah, satu lagi variabel nih kalau buat Ibu Mega penting, punya kombinasi atau kearifan lama. Jawa luar Jawa, Mas Sandi ayahnya dari Gorontalo kan, lahirnya di Dumai. Yang kedua adalah Islam dan nasionalis. Nah, tetapi di antara semua itu Vera, yang paling penting adalah elektoral. Karena peta elektoralnya meskipun program yang baik, kalau nggak punya amunisi untuk memenangkan elektabilitas, ya berat juga untuk mengimplementasikan program kerja itu. Ya, saya ingin tanyakan ke Mas Romi kalau begitu terkait dengan yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi, bahwa peta elektoral itu menjadi salah satu hal yang penting, pertimbangan Ibu Mega, Jawa dan luar Jawa. Apakah Sandi bisa melengkapi Ganjar dalam hal ini, Mas Romi? Ya, memang kita melihat bahwa Pak Sandi itu dari semua yang disebutkan itu memang betul-betul komplementatif sifatnya kepada Mas Ganjar. Apalagi secara pribadi kami Partai Persatuan Pembangunan juga pernah berkomunikasi langsung dengan Mas Ganjar beberapa waktu yang lalu, bahwa keinginan Mas Ganjar untuk mengakhiri kontestasi antara cebong versus Kampret. kadrun ini itu harus diikuti dengan bersatunya ikon-ikon kadrun maupun cebong. Dan salah satunya di samping penggabungan institusional, harapannya tentu ada partai-partai politik yang memang selama ini
terasosiasikan dengan kadrun itu bergabung menjadi pengusung di sini. Yang kedua ada personifikasi yang mewakili itu. Dan Pak Sandi itu adalah jelas-jelas merupakan lawan politik Pak Jokowi pada tahun 2019 yang bisa dikatakan salah satu ikon dari kadrun pada waktu itu. Dan kalau kita mengukur ya derajat kekadrunan kira-kira Pak Prabowo sudah semakin turun derajat kekadrunannya karena bergabung dengan Pak Jokowi sejak awal pemerintahan. Pak Sandi ini masih agak-agak tebal-tebal tipis-tipis begitu. Agak Tapi kan lumayan. sekarang Jadi kalau menjadi kemudian ini disatukan, orang yang dekat juga dengan Pak harapan Jokowi, kita tentu tidak ada Mas lagi Romi. kontestasi kadrun versus cebong yang sangat mengganggu dan menyita energi bangsa kita ini. Ya, tapi kalau tadi dikatakan bahwa Pak Prabowo sudah berkurang gitu ya kadarnya. Nah, Sandi kan juga dekat sekarang dengan Pak Jokowi, bahkan restu itu pun datang dari Pak Jokowi mengendorse. Betul, dari sisi itu betul. Tetapi kalau kita lihat di media sosial sebenarnya kalau kita monitor melalui big data analysis yang juga kita lakukan, tetap Pak Sandi ini masih memiliki sebahagian dari pendukung Pilkada DKI dulu dan juga kemudian berlanjut ke Pilpres 2019 karena memang Pak Sandi adalah ikonnya di dua perhelatan yang saya sebut sebagai sama-sama nasional kemarin itu. Jadi ini sebenarnya sebuah penyatuan yang ideal. Tetapi tentu pada akhirnya ketika kita memutuskan itu kan bukan hanya P3, bukan hanya juga PDI Perjuangan yang bahkan memiliki golden ticket, tetapi kan kita ingin memilih pemimpin Indonesia, maka menjadi penting untuk memastikan agar sisa-sisa pertarungan masa lalu yang sebenarnya sudah tidak perlu lagi kita perpanjang ini akan menjadi bahan untuk penyatuan dan kemudian ke depan kita menyongsong Indonesia baru yang lebih unggul dan lebih hebat lagi. Begitu. Ya, Mas Romi, tadi kan Mas Burhan sempat mengatakan bahwa posisi P3 dengan mengusulkan nama Sandi ini belum aman untuk saat ini. Nah, kalau memang belum aman, apakah P3 juga memiliki plan B ketika Ibu Mega misalnya tidak meng-approve nama Sandi? Mas Romi? Dari awal ketika kita berkoalisi dengan PDI Perjuangan itu tidak mensyaratkan bahwa calon wakil presiden akan menjadi bahagian dari pertimbangan mutlak kita ketika kita membangun kerjasama politik atau berkoalisi. Sejarah panjang P3 dan PDI Perjuangan memastikan bahwa kami ini berkoalisi atas dasar banyak hal. Pertama adalah persoalan historis yang memang kami ini sama-sama partai yang dizalimi di zaman Orde Baru. Yang kedua aspek emosional yang memang panjang antara Bu Mega dan dalam ya, antara Bu Mega dengan tokoh-tokoh Partai Persatuan Pembangunan. Mulai dari Buya Ismail Mitarium almarhum, sampai kemudian Pak Hamzah, kemudian terakhir dengan Mbah Maimun Zuber almarhum. Itu sangat panjang kaitan emosionalnya. Yang ketiga tentu kelengkapan ideologis bahwa P3 dan PDI Perjuangan ini adalah paduan nasionalis religius yang merupakan dua pilar terbesar bangsa ini yang memang harus terus kita lestarikan. Dan secara segmen politik P3 dengan PDI Perjuangan ini berbeda. Ibaratnya kalau kami berkoalisi itu kita tidak saling menyinggung segmen politik masing-masing di dalam pemilu. Sehingga memang ini sebuah koalisi yang memang sudah sangat tepat untuk mengawal perjalanan Indonesia ke depan. Nah tentu koalisi partai ini atau kerjasama politik partai ini akan menjadi semakin sempurna ketika Capres dan Cawapresnya juga merupakan representasi tadi itu, nasionalis religius bahkan Jawa luar Jawa itu. Sehingga memang kearifan-kearifan yang disebut Mas Burhan sebagai kearifan lama ini, itu akan menjadi patron yang memang berulang sejak zaman Bung Karno dan Bung Hatta dulu begitu. Ya, sejauh ini memang masih bulat begitu ya bahwa sudah dipastikan P3 mengusulkannya adalah nama Sandi. Tapi sebetulnya apa sih yang ditawarkan bargaining Sandi kepada P3 dan PDIP untuk menjadi cawapres Ganjar, Mas Romi? Sebenarnya kalau mau dikatakan ditawarkan ini simbiosis mutualistik ya Mbak Vera ya. Karena tadi saya katakan bahwa partai politik itu naik dan turunnya itu ditentukan oleh tiga hal. Pertama kekuatan struktur partai politik tersebut dalam bekerja melalui Dewan Pimpinan Partai mulai dari DPP sampai dengan tingkat ranting. Yang kedua adalah figur. Dan figur-figur ini adalah mereka-mereka yang secara teori memiliki kotel efek.
Ada yang percaya dan yang tidak, tetapi kami di P3 mempercayai bahwa kotel efek itu merupakan satu hal yang dalam sejarah politik sejak reformasi ini terlihat nyata dampaknya ke dalam perolehan partai-partai politik. Misalnya seperti Pak SBY di tahun 2004 kepada Partai Demokrat, kemudian Pak Jokowi juga kepada PDI Perjuangan di tahun 2014. Jadi itu Oke. merupakan kotel efek yang nyata. Dan ketiga, aspek kultur. Nah, Pak Sandi memiliki kontribusi yang sangat besar di dalam salah satu aspek ini, yaitu aspek figur. Dan kotel efek itu efektivitasnya itu sangat ditentukan oleh kecocokan warna. Apakah seorang figur yang ditokohkan oleh partai tersebut itu sejalan dengan warna politik partai tersebut. Dan Pak Sandi dalam konteks hari ini sejalan. Beliau memiliki wajah yang disebut oleh Pak Mas Burhan sebagai Islamic credential. Beliau memiliki segmen milenial yang bisa melengkapi kekurangan Partai Persatuan Pembangunan di segmen itu, dan bahkan beliau memiliki segmen khusus yaitu emak-emak yang selama ini P3 memang dipersepsikan sebagai partai yang lebih maskulin, sehingga dengan adanya Mas Sandi ini kita berharap, dan itu nyata Saling kemarin melengkapi waktu di gitu ya. DPP, beberapa organ Mas Sandi memang sudah datang untuk memberikan dukungan, padahal sebelumnya belum ada yang ada di P3 begitu. Oke, jadi kotel efek yang diharapkan bisa didatangkan dari sosok Sandi yang diusulkan oleh P3 menjadi cawapres Ganjar, itu bisa berimbas langsung pada P3 begitu ya. Terima kasih Mas Romi dan juga Mas Burhan sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Terima kasih.